Mari kita saat ini memulai ibadah pemuda remaja kita. Kita akan awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur di hadirat-Mu. Kami bersyukur kalau pada saat sore hari ini kami boleh bersama-sama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Baik kami yang ada di rumah Tuhan, kiranya juga kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami pada saat sore hari ini. Kiranya Engkau yang menolong kami, memberkati dan menyertai setiap ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiada pernah ku ragukan
Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami untuk mendengarkan segenap firman-Mu Yesus. Kiranya Engkau yang menolong. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, dan kiranya Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, sehingga firman yang Engkau sampaikan Yesus boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang menolong setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore kepada anak-anak muda GPD Jasono yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan dengarkan renungan firman Allah sore hari ini. Kita akan membuka dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-24. Bilangan 14 ayat 24, saya baca, tetapi hambaku Kaleb, karena jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Puji Tuhan, kalau kita lihat ayat ini dasari oleh karena di pasal 13 Musa mengutus 12 pengintai ke tanah Kanaan, dan dari ke 12 pengintai itu ada yang bernama Kaleb dan juga Yosua. Kita lihat di sini, kalau kita belajar, yang 10 membawa berita yang kurang baik, yang akhirnya juga membuat umat Tuhan pada waktu itu mengambil keputusan untuk tidak masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka takut, karena mereka diintimidasi, karena mereka mendengar dari 10 pengintai yang lain bahwa orang-orang Kanaan itu tinggi besar, takut mereka, sehingga membuat bangsa Israel pun mengambil keputusan untuk tidak masuk ke Kanaan. Sehingga kalau kita membaca ayat ini, lalu dari sekian banyak orang percaya yang ada pada waktu itu, Tuhan berkata hanya dikatakan Kaleb lah yang dikatakan diizinkan masuk tanah perjanjian. Kalau kita belajar juga, bukan cuma Kaleb, Yosua pun dipilih oleh Tuhan. Tetapi di sini ada kriteria orang-orang yang masuk tanah perjanjian itu. Kalau kita lihat di sini diberikan contoh itu Kaleb, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Jadi yang pertama, kenapa Kaleb dipilih oleh Tuhan masuk tanah perjanjian? Yang pertama karena dia punya jiwa yang lain, bukan kelainan jiwa. Kalau kelainan jiwa tentu kita nggak mau semuanya. Kita mau meniru Kaleb yang memiliki jiwa yang lain. Lah jiwa yang lain ini yang bisa seperti apa? Bagaimana cara kita memiliki jiwa yang lain? Kalau kita belajar, yang lainnya takut, tapi Kaleb punya keberanian untuk masuk tanah perjanjian. Dia berkata bahwa kita akan masuk tanah Kanaan. Orangnya besar-besar, tetapi masih besar Allah kita. Sehingga Kaleb dikategorikan orang yang punya jiwa yang lain daripada yang lain. Nah, kita belajar sini bagaimana caranya supaya kita mendapatkan jiwa yang lain ini. Kalau saya hubungkan di perjanjian baru, di sana ada cara untuk kita bisa memperoleh jiwa yang lain daripada yang lain. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 23, saya membaca, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi Paulus mengajarkan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi roh dan pikiran kita itu dapat diperbaharui. Siapa yang memperbaharui? Tentu Tuhan. Nah, kalau kita belajar di sini, kita akan dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Cuma dari kita dibutuhkan penyerahan diri kepada Tuhan, total kepada Tuhan. Pikiran kita, roh kita rela untuk diperbaharui oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan jiwa yang lain. Kalau di dalam Roma pasal 12 dikatakan bahwa Paulus juga mengatakan bahwa janganlah kendor kerajinanmu dan rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jadi roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, itulah jiwa yang lain yang Tuhan inginkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus rela untuk pikiran dan roh kita diperbaharui di dalam Tuhan. Serahkan diri kita kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak, Dia akan memperbaharui kehidupan kita. Pikiran kita akan dibaharui. Pikiran kita bukan lagi pikiran yang lain, tetapi pikirannya adalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan.
Kalau kita belajar di sini, inilah yang dimiliki oleh Kaleb. Kaleb adalah seorang anak Tuhan yang mau roh dan pikirannya itu diperbaharui. Tidak diliputi rasa takut, tapi bila perasaan takut itu dia serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan yang bertindak memperbaharui sehingga dia memiliki jiwa yang lain. Sehingga dia dikategorikan orang yang dapat masuk ke tanah perjanjian. Lalu kita juga baca yang kedua, ada kenapa Kaleb bisa masuk ke tanah perjanjian? Karena dia mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya. Ayat tadi sudah kita baca. Kalau di dalam terjemahan lama, mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya itu bukan kemana-mana Tuhan diikuti, bukan. Tapi terjemahan lama mengatakan ia menuruti aku. Jadi apa yang Tuhan katakan dia turuti, dia mau melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga dia dikategorikan orang yang mengikuti Tuhan, yang menurut kepada Tuhan, yang mau melakukan setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sehingga dia menjadi orang yang menurut akan Tuhan dan dia berhak untuk masuk tanah perjanjian. Di hari-hari ini ada banyak orang-orang merasa takut. Ada merasa takut oleh karena keadaan dunia sekarang semakin susah. Tetapi dikatakan bagi orang yang punya jiwa yang lainnya, yang rohnya menyala-nyala untuk melayani Tuhan, itulah akan dibaharui sehingga dia tidak merasa takut tentang apapun yang terjadi. Yang kedua, kita juga harus menurut akan firman Tuhan sehingga kita bisa memiliki keberanian untuk melayani Tuhan yang sungguh-sungguh mau menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini anak-anak muda GP di Jesono jadi anak-anak muda yang semangat di dalam Tuhan, setia untuk melayani Tuhan, setia untuk berkobar-kobar melayani Tuhan, sehingga kita juga mau menurut setiap firman Tuhan, sehingga kita akan berhak mendapatkan hak kerajaan surga kekal buat selama-lamanya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa supaya kita semua anak-anak muda yang ada punya roh seperti Kaleb, yang semangat, yang tidak takut akan keadaan yang ada, tapi tetap semangat. Bahkan dia dengar saja apa yang kata Tuhan dan dia lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan memberkati kita senantiasa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih renungan firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Kami berdoa buat setiap anak-anak muda yang menyaksikan rekaman video ini Tuhan. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan tolong mereka semua supaya mereka pun memiliki jiwa yang lain, jiwa yang ada pada Kaleb. Itu ada pada kami semua yang rela dibaharui hati dan pikirannya sehingga kami dibaharui, kami bersemangat dalam melayani Tuhan, kami boleh menuruti setiap firman Tuhan supaya kami boleh menerima janji daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur biarlah firman-Mu tanamkan dalam hati kami masing-masing dan kami mau melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.